Halo semua, perkenalkan nama saya Bagus Made Adehudi. Di sini saya akan membuat visualisasi dari dataset sewa kendaraan. Di sini itu saya mendapatkan tiga page untuk visualisasi. Page yang pertama itu ada overview kinerja cabang dan keuangan. Page kedua itu ada profil pelanggan atau customer demographic. Yang ketiga itu ada performa dan operasional kendaraan. Daripada berlama-lama, mari kita langsung lanjut ke visualisasi page pertama. Baik, di sini kita masuk ke page pertama, yaitu overview kinerja cabang dan keuangan. Di sini saya menggunakan dua filter, yaitu nama cabang ambil dan status transaksi. Selanjutnya ada dua jenis chart. Yang pertama itu ada scorecard, yang kedua itu ada bar chart. Nah, di sini saya menggunakan dua scorecard dan tiga bar chart. Scorecard yang pertama itu yaitu menghitung pendapatan bersih dengan total pendapatan bersih yaitu 8.806.189.750 perak, dan total transaksi itu ada di 7.475 total transaksi. Dan bar chart pertama itu ada transaksi per cabang. Di sini tuh ada anomali data. Jadinya dia tuh ada orders dan average-nya itu ada di sekitaran 500 sampai 1000 transaksi. Nah, transaksi di Sanur Beach itu ada sekitar 650, di Kuta itu 648, di Tempat Sarnor ada 647, dan seterusnya. Dan yang paling banyak tuh ada di Sanur Beach sejumlah 650 transaksi. Dan ini tuh ada sekitar 1766 transaksi yang tidak masuk ke beberapa cabang sudah ada. Selanjutnya ada transaksi per metode booking. Nah, metode booking paling laris itu ada di metode online dengan total 1842, dan metode offline 1818. Dan di sini menggunakan preference average. Nah, di sini itu yang sudah mencapai yang lebih rata-rata tuh ada di online dan offline. Dan di sini ada unknown. Di sini tuh dia tidak terdetek apakah dia transaksinya online, offline atau yang lainnya. Dan di sini juga ada WA admin, travel agent, dan WhatsApp. Ini kita anggap saja ini tuh masuk ke transaksi online. Jadi bisa kita lihat di transaksi online tuh paling banyak dia ada transaksi. Jadi kita bisa dari transaksi per metode booking ini kita mendapatkan insight untuk menambah promosi pada metode offline dan menambah promosi pada metode online juga. Untuk metode offline ini agar balance dia jadi sama metode online-nya, biar tidak jompang dia mendapat transaksi. Lalu transaksi per metode pembayaran. Nah, metode pembayaran transfer ini paling banyak mereka orang-orang itu lakukan. Dan preference-nya saya menggunakan average. Di sini tuh yang udah melebihi average itu ada transfer, QRIS, dan cash. Jadi untuk tiga metode ini bisa diutamakan atau ditawarkan utama untuk para tamu yang ingin menyewa kendaraan. Lalu di sini kita menggunakan filter, misalnya kita menggunakan filter khusus pada Sanur, dan status transaksinya sudah selesai. Kita mendapatkan pendapatan bersih total transaksi di Sanur itu sebanyak 213, dan pendapatan bersih itu sekitar 264.682.250 perak. Lalu transaksi per metode booking itu paling banyak menggunakan metode offline, lalu disusul dengan online, WA admin, adnan, WhatsApp, dan travel agent. Selanjutnya untuk metode transaksi paling banyak menggunakan transfer, sama seperti tadi yang kita ambil dari seluruh transaksi per cabang, dan satu transaksinya itu seluruhnya, bukan salah satu saja. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke page 2. Baik, page kedua ini kita akan menjelaskan profil pelanggan atau customer demography. Nah, di sini tuh saya menggunakan dua jenis
filter. Yang pertama itu filter untuk jenis kelamin dan filter untuk status member. Dan sini saya menggunakan beberapa jenis chart. Yang pertama itu ada scorecard, yang kedua ada vertical bar chart, yang ketiga ada horizontal bar chart, yang keempat ada pie chart, yang kelima ada donut chart. Nah, di sini itu kita pada scorecard bisa melihat total pelanggan itu ada sekitar 800, dan transaksi per kategori itu yang sudah melewati average atau rata-ratanya itu ada dua, yaitu dewasa dan paruh baya. Nah, untuk kategori dewasa ini terdapat 2662 transaksi, itu tuh paling banyak transaksinya. Dan yang kedua itu ada paruh baya dengan jumlah 2584 transaksi. Dewasa muda di bawah 25 tahun itu 1375 transaksi, dan lansia itu sekitar 808 transaksi. Dan di sini terdapat 46 transaksi yang tidak diketahui umur yang menyewa. Dari visualisasi ini kita mendapatkan insight untuk menambah promosi di kalangan dewasa muda, karena untuk lansia itu sangat rawan jika menyewa kendaraan untuk menyetir sendiri. Jadi kita bisa nambahkan promosi di dewasa muda. Lalu kita tetap mengikuti tren untuk dewasa di range umur 25 sampai 39 tahun agar mereka tertarik lagi untuk menyewa. Dan kita juga tetap menggunakan trik-trik kita agar mereka ini yang sudah menyewa tetap kembali menyewa kendaraan. Lalu durasi sewa yaitu yang sudah melewati preference line average atau rata-rata. Yang pertama ada Denpasar dengan durasi sewa 18 hari. Yang kedua itu ada Tabanan dengan durasi sewa 15 hari. Dan yang ketiga itu Kabupaten Badung dengan durasi sewa 10 hari. Dan yang paling kecil itu adalah Gianyar dengan durasi sewa 6 hari. Dan di sini terdapat 5 hari durasi sewa, tapi tidak tahu ini masuknya ke kabupaten mana. Dan di sini kita bisa melihat Denpasar tuh paling banyak durasi sewanya, paling lama. Jadi kita bisa mengimplementasikan cara kerja cabang yang di Denpasar ini ke cabang-cabang yang rendah seperti Gianyar dan Kabupaten Klungkung. Selanjutnya ada pie chart. Di sini pie chart tuh terdapat jenis-jenis kelamin yang menyewa kendaraan di tempat sewa ini. Yang paling banyak tuh ada perempuan, selanjutnya laki-laki menyusul dengan 40%, dan ini aknon. Aknon ini mereka tuh sepertinya tidak menginput jenis kelaminnya. Selanjutnya ada donut chart. Di sini kita bisa melihat partisipasi atau perbandingan member dengan non-member pada penyewaan kendaraan ini. Yang paling banyak itu adalah member gold dengan jumlah 1909 member, dan yang tidak member itu berjumlah sebanyak 936. Jadi kita bisa memberikan promosi yang lebih ke non-member sebanyak 936 ini agar mereka mengikuti yang lainnya agar menjadi member. Lalu di sini kita bisa menggunakan filter jenis kelamin. Misalnya kita akan mengecek laki-laki. Di sini itu kita bisa lihat total pelanggan laki-laki itu ada 332 dengan range usia itu dari paling banyak itu dewasa dari 25 hingga 39, dan disusul dengan paruh baya, lalu disusul oleh dewasa muda, dan paling dikit itu adalah lansia. Selanjutnya rata-rata durasi sewa paling lama itu di Kabupaten Tabanan dan disusul oleh Badung, dan paling rendah itu adalah ini kayaknya ada kesalahan data. Yang paling rendah itu jadinya Bangli, dan paling banyak ini adalah Badung ya, karena di sini tuh dilihat ada 3 Kabupaten Badung yang dipisah. Lalu proporsi jenis kelamin pasti laki-laki, dan perbandingan member tuh member paling banyak itu
adalah member, yaitu sebanyak 821 dengan ini nih paling banyak member tertinggi ya. Dan yang tidak member tuh sebanyak 483. Jadi di rata-rata ini paling banyak tuh yang member, dan member paling banyak yang diisi itu adalah Gong. Sebenarnya kita coba dengan status member yang kita coba cek yang non member. Lalu jenis kelaminnya kita centang semua. Nah di sini yang non member tuh sebanyak dengan status member tuh sebanyak 96 pelanggan, dan dewasa ini kategori dewasa paling banyak yang tidak member dengan total transaksi itu 389. Lalu durasi sewa per kota tuh ada di Bangli dengan 36 hari sewa. Yang paling kecil tuh ada di Karangasem dengan durasi sewa 6 hari. Lalu jenis kelamin yang non member paling banyak itu ada di laki-laki, dan paling kecil tuh yang adnan yang tidak menginput. Perempuan hanya 350 orang yang tidak member. Dan itu aja yang bisa kita lihat di profil pelanggan. Selanjutnya kita akan masuk ke page 3. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke page 3. Nah, page 3 ini kita akan membahas performa dan operasional kendaraan. Di sini saya menggunakan dua filter. Yang pertama itu adalah filter jenis kendaraan, dan yang kedua adalah transmisi. Lalu di sini saya menggunakan beberapa chart. Yang pertama itu adalah donut chart untuk mengetahui proporsi jenis kendaraan. Yang kedua itu adalah pie chart untuk preferensi transmisi. Lalu di sini ada combo line chart kalau tidak salah. Lalu di sini itu adalah bar chart. Yang pertama proporsi jenis kendaraan. Di sini kita bisa lihat bahwa motor itu paling banyak disewa dengan jumlah sewa itu 4.287, dan mobil itu hanya 3.188. Ini tuh nggak terlalu jomplang sih, jadi masih balance ya. Dan perusahaan tuh bisa menambah motor untuk disewakan agar tidak kehabisan motor pada saat terjadi high season, saat bule-bule itu datang. Lalu transmisi yang paling banyak tuh adalah pengguna matic daripada pengguna manual. Jadi perusahaan sewa ini bisa menambahkan motor dan mobil dengan transmisi matic daripada yang manual. Lalu transaksi jarak tempuh. Nah, semua ini sudah di atas rata-rata transaksi jarak tempuh ini ada di 1000 transaksi dan 400 km jarak tempuh. Nah, di pengguna Honda ini paling banyak menggunakan jarak tempuh sebanyak 586,66 km dengan jumlah transaksi 1771. Lalu Suzuki ini transaksi dengan 1424 dengan jarak tempuh 589 dan 93 km. Lalu Kawasaki dengan transaksi 1146 dengan jarak tempuh 598,29 km. Dilanjut oleh Yamaha, lalu Toyota, selanjutnya ada Wuling, Daihatsu, dan Mitsubishi. Selanjutnya adalah pendapatan bersih. Pendapatan bersih terbanyak itu adalah pengguna iReview itu paling banyak menyewa. Jadi pendapatan bersih pengguna iReview itu sebanyak 710.880.000. Lalu paling kecil itu adalah pengguna Fortuner. Ini nggak perlu kecil sih, kalau di chart tuh cuma terlihat segini aja. Jadi kita lihat top 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 top 10 penyewa kendaraannya sewa dengan jumlah transaksi paling banyak. Di sini tuh kita bisa menggunakan filter jenis kendaraan. Misalnya kita mau cek motor. Nah, kendaraan motor ini paling banyak disewa menggunakan transmisi matic
dan manualnya itu cuma 21%. Jadi seperti yang saya bilang di awal, penyewa ini bisa menambahkan motor dengan transmisi matic untuk para penyewa agar tidak kehabisan stok. Lalu jarak tempuhnya itu paling banyak menggunakan merek Kawasaki. Jadi kita bisa lihat sebentar, paling banyak itu adalah ya benar, pengguna Kawasaki. Jadi merek Kawasaki ini bisa dipercaya untuk ditambah pada mode matic atau transmisi matic. Ini terlihat Kawasaki ini lumayan badak untuk digunakan dengan jarak tempuh yang jauh. Lalu KLX, ya di sini kita lihat KLX ini, bisa kita tahu KLX ini merupakan motor matic. Dan di Bali karena jalan rusak, karena kebanyakan jalan rusak nih, makanya kebanyakan penyewa itu menggunakan atau mencari motor KLX. Jadi dia bisa kayak terabas lah itu. Lalu disusul dengan W175, saya kurang tahu 175 ini kendaraan apa. Jadi yang pasti dua kendaraan ini yang sudah melebihi average. Dan di sini juga ada tidak terdaftar jenis kendaraannya sebanyak 4.307 atau 437.660.500. Nah, di sini itu jadinya kita bisa menambahkan transmisi matic seperti motor-motor off-road lah, karena kita lihat kendaraan di Bali lagi ngetrend motor off-road juga, dan jalan-jalanan pada rusak. Coba kita cek filter mobil. Nah, di mobil ini paling banyak tuh pengguna iREV. Mungkin karena macet ya, jadinya paling banyak tuh yang dicari ada mobil-mobil kecil seperti iREV. Dari performa dan personal kendaraan mungkin itu saja yang bisa dapat kita ambil visualisasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke penutupan. Baik, segitu saja visualisasi yang dapat saya tampilkan. Bisa kita lihat beberapa visualisasi itu masih ada data-data yang tidak jelas atau tidak data-datanya rusak, dan itu masuk ke others atau unknown. Jadi sekian penjelasan visualisasi dari saya ucapkan terima kasih.